semua, kembali lagi bersama saya, Imadiadi Brahmatika, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai manajemen penanganan anak babi sebagai tugas mata kuliah manajemen kesehatan babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung, MSI. Dalam manajemen penanganan anak babi, terdapat beberapa topik yang harus diperhatikan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai 4 topik bahasan. Yang pertama, tata laksana induk beranak, kemudian proses kelahiran, lalu tata laksana anak babi yang baru lahir, dan yang terakhir, perawatan anak babi. Kita mulai dengan topik bahasan yang pertama, yaitu tata laksana induk beranak. Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama bahwa partus ataupun usia kebutingan babi itu umumnya 115 hari. Dalam kondisi di lapangan, bisa kurang ataupun lebih. Untuk peternak yang modern ataupun memiliki pengetahuan yang cukup mengenai babi, cukup hanya menghitung dari babi bunting lalu ditambah 115 hari. Namun, untuk peternak tradisional juga dapat mengetahui tanda-tanda babi yang akan melahirkan, yaitu dengan melihat kegelisahan babi yang tidak wajar dan ditambah dengan penurunan nafsu makan. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika induk babi akan beranak. Yang pertama, kita perlu memindahkan induk ke kandang kelahiran. Yang perlu diperhatikan bahwa dalam pemindahan ini, babi dengan kelahiran pertama ataupun pertama kali melakukan kelahiran sebaiknya dipindahkan 7 hari ataupun seminggu sebelum kelahiran. Hal ini dikarenakan perlu adanya penyesuaian ataupun adaptasi tempat oleh induk babi, sehingga saat kelahiran akan merasa nyaman dan tenang. Di sini perlu ditekankan bahwa kenyamanan induk merupakan hal yang cukup signifikan ataupun cukup penting dalam kelancaran kelahiran. Nah, untuk babi yang sudah pernah melakukan kelahiran sebelumnya, seperti kelahiran yang kedua ataupun yang ketiga, ini pemindahan dapat dilakukan 2-3 hari sebelum kelahiran. Kemudian, hal kedua yang perlu diperhatikan adalah kondisi kandang. Kandang kelahiran harus tetap tenang dan nyaman bagi induk. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya induk yang akan melakukan kelahiran cukup sensitif terhadap suara bising ataupun keributan, sehingga diperlukan kondisi yang tenang dan nyaman untuk induk. Lalu, jika kondisi kandang sudah nyaman bagi induk, hal ini akan membuat induk lebih leluasa membaringkan tubuhnya. Hal ini dikarenakan 6 jam sebelum melahirkan, umumnya induk babi akan lebih sering berbaring. Nah, selain itu, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa saat mendekati waktu kelahiran, induk akan mulai tidak mau makan. Hal ini tentu berkaitan dengan kondisi tubuh induk yang tidak nyaman sehingga menurunkan nafsu makan. Selain itu, kondisi induk yang nampak gelisah tidak seperti biasanya juga dapat menjadi pertanda bahwa kelahiran akan segera terjadi. Sehingga peternak dapat lebih mengontrol kondisi kandang agar nyaman bagi induk untuk melakukan kelahiran. Nah, pada gambar di atas bisa kita lihat bagaimana kondisi babi yang akan mendekati proses kelahiran, di mana babi tersebut sudah berada di kandang kelahiran, sudah berbaring dan siap melakukan kelahiran. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai proses kelahiran dari anak babi. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa proses kelahiran anak babi dapat dikelompokkan menjadi 3 stadium, yaitu stadium persiapan, stadium pembukaan, dan stadium pelepasan, yang penjelasannya terdapat pada slide berikutnya. Dimulai dari stadium persiapan. Stadium ini dapat ditandai dengan air susu yang keluar kurang dari 12 jam sebelum induk melahirkan. Kemudian perut turun ke bawah, urat daging di sekitar vulva mengendur, vulva membengkak, sehingga berwarna merah dan keluar lendir. Kemudian ambing akan mengeras, serta puting berubah warna menjadi kebiruan. Kemudian setelah stadium persiapan dilanjutkan dengan stadium pembukaan. Stadium ini ditandai dengan rahim yang mulai berkontraksi sehingga terlihat mengerut. Adanya kontraksi rahim ini akan mempengaruhi posisi janin, sehingga perut akan semakin turun dan menyebabkan serviks terbuka. Dalam hal ini, serviks yang tidak bisa terbuka akan menjadi masalah tersendiri. Hal ini dikarenakan akan mempersulit kelahiran. Selain itu, tanda-tanda stadium ini dapat berupa induk yang terlihat semakin gelisah, sehingga membungkukkan ekor ataupun menggentak-gentakan kakinya.
dan cenderung induk babi dalam stadium ini akan lebih sering membuang air kecil ataupun sering kencing. Nah, untuk memperjelas penjelasan tadi, selanjutnya saya akan memperlihatkan video contoh kondisi induk yang berada saat stadium persiapan. Nah, seperti yang bisa kita lihat di video, bahwasanya seperti yang saya jelaskan tadi, puting induk akan berwarna kebiruan, perut akan turun ke bawah, kambing akan mengeras. Namun cukup disayangkan karena saat perekaman video ini babi sedang berbaring, sehingga kondisi vulva tidak dapat terlihat begitu jelas. Nah, stadium terakhir dalam proses kelahiran anak babi adalah stadium pelepasan. Seperti yang bisa kita lihat di slide, terdapat gambar yang dapat menggambarkan bagaimana kondisi babi dan kandang babi saat stadium pelepasan ini. Pada stadium ini, induk dipastikan harus dalam kondisi berbaring dan membentangkan tubuh sehingga dapat menendang ke belakang ataupun berguling ke sisi lain. Nah, setiap pergerakan dari induk ini akan membuat cairan dipaksa keluar dari alat kelamin hingga fetus keluar dengan bantuan kejang dari daging perut. Terdapat berbagai posisi lahir yang dapat dilakukan oleh induk, seperti keadaan berbaring dengan perut ke bawah, lalu ada posisi kaki satu ke atas dengan meletakkan punggung ke dinding ataupun tempat yang mendukung penopangan. Situasi kelahiran anak babi bisa berlangsung selama 1-12 jam dengan jarak keluarnya anak babi mencapai 1 hingga 20 menit. Nah, apabila kelahiran lebih 12 jam, sebagai peternak kita harus segera bertanggap karena kemungkinan babi ataupun induk babi itu mengalami masalah. Nah, untuk kondisi babi yang mengalami penundaan kelahiran disebabkan kekurangan hormon, kita bisa bantu dengan menginjeksikan oksitosin ataupun jenis obat lain dengan aktivitas oksitosin. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan dalam stadium ini adalah bahwa untuk jenis induk yang kanibal itu harus segera dipisahkan dari anak babi yang baru lahir. Hal ini diperuntukkan untuk menyelamatkan anak babi, dan juga disarankan agar induk yang kanibal ini agar segera diakhir karena sifat kanibal itu cenderung sulit untuk dirubah. Nah, selanjutnya saya akan sedikit memperlihatkan video kondisi bagaimana stadium pelepasan dari proses kelahiran anak babi. Nah, dapat dilihat bahwa babi sudah dalam kondisi berbaring. Nah, dapat kita lihat juga bahwa video ini kebetulan merupakan proses kelahiran yang kesekian kali ataupun anak yang kesekian kali, sehingga diperlukan sedikit bantuan untuk mengeluarkan anak babi. Nah, seperti penjelasan tadi juga bahwa setelah anak babi keluar dapat segera diambil dan dipisahkan dari induknya, dan anak babi dapat ditempatkan ke kotak ataupun tempat lain. Nah, setelah induk babi berhasil melahirkan anak babi, terdapat tata laksana dalam menangani anak babi yang baru keluar dari rahim induknya. Pertama, kita dapat melepaskan lapisan plasenta yang menyelimuti anak babi. Memang, umumnya tali plasenta dapat mengering dengan sendirinya. Namun, dalam situasi tertentu, lapisan plasenta bisa menutupi lubang hidung ataupun menutupi mulut dari anak babi, sehingga menyebabkan anak babi kesulitan bernapas. Nah, jika kita terlambat mengelap ataupun mengambil anak babi tersebut, tindakan yang dapat kita lakukan itu dapat memegang kedua kaki anak babi ke belakang dengan kepala ke bawah, lalu mengayunkan secara perlahan. Hal ini diperuntukkan agar mempercepat lepasnya cairan dari lubang hidung. Selain itu, kita juga dapat mengurut bagian dada anak babi sehingga akan merangsang pernafasan. Nah, yang perlu diperhatikan juga di sini bahwa kita harus memastikan agar plasenta dari anak babi itu tidak termakan oleh induk anak babi. Hal ini dikarenakan akan mengakibatkan gangguan pada perut induk dan usus induk. Selain itu dapat menyebabkan air susu terhambat keluar, dan yang paling berbahaya yaitu menyebabkan perubahan karakter dari induk, yaitu induk akan menjadi kanibal. Kemudian seperti penjelasan saya tadi, bahwasanya kita harus sekarang memisahkan anak babi dari induk. Pemisahan ini dapat dilakukan ke kotak yang berbeda dengan induk ataupun satu kandang, namun dengan pembatas agar tempat istirahat anak babi itu tidak bisa terjangkau oleh induknya. Nah, seperti gambar di slide, bahwa anak babi dipisahkan ke tempat yang berbeda dan diberikan bohlam.
Nah, fungsi bohlam di sini yaitu sebagai penghangat dan penenang anak babi. Perlu kita ketahui bahwa anak babi yang baru lahir itu belum memiliki lapisan lemak yang memadai untuk mengatasi suhu lingkungan yang tinggi ataupun rendah. Lalu yang ketiga adalah lakukan pemotongan tulang pusat. Hal ini lebih ditujukan agar anak babi ataupun induk babi dapat terhindar dari infeksi. Kemudian kita juga harus memotong gigi dari anak babi yang baru lahir. Umumnya anak babi yang baru lahir ini memiliki 4 pasang gigi ataupun 8 gigi yang tajam. Pemotongan ini dilakukan karena gigi yang tajam ini dapat menyebabkan luka pada ambing dari induk, sehingga induk bisa menolak memberikan susu kepada anaknya. Selain itu, gigi anak babi yang tajam juga dapat menyebabkan luka pada sesamanya, sehingga rentan terinfeksi akibat organisme yang masuk ke dalam luka tersebut. Nah, yang terakhir, kita dapat memotong ekor anak babi. Pemotongan ini dilakukan untuk meminimalisir anak babi menggigit ekornya sendiri, karena sudah menjadi hal yang umum bahwa babi itu suka menggigit ekornya sendiri. Pemotongan ini dapat dilakukan 2/3 sampai 3/4 dari ekor. Nah, ini merupakan contoh video dari penanganan anak babi yang baru lahir. Dapat kita lihat bahwa anak babi dipisahkan dari induknya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pemisahan di sini tidak harus di berbeda lokasi. Kita bisa hanya membatasi dengan pagar. Yang penting induk tidak dapat menjangkau area istirahat dari anaknya. Dan bisa kita perhatikan juga tadi bahwa keadaan tempat anak babi, di mana di mana tempat dari anak babi itu bisa diberikan sekam ataupun ditambahkan bohlam sebagai penghangat dan penenang. Nah, kemudian penanganan terakhir yang perlu diperhatikan dalam manajemen anak babi adalah perawatan anak babi. Dalam hal ini, anak babi yang dimaksud itu adalah anak babi yang sudah mendapatkan penanganan tadi, seperti pemisahan plasenta, pemisahan taring induk, pemotongan gigi, pemotongan taring pusar, dan pemotongan ekor. Di sini yang perlu ditekankan adalah manajemen anak babi saat usia 1 hingga 10 hari. Hal ini dikarenakan masa ini merupakan masa yang paling kritis, di mana kondisi anak babi sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, contohnya seperti suhu, sehingga diperlukan lampu untuk menghangat dan berenang dari anak babi. Nah, yang pertama tentunya pemberian kolostrum. Kolostrum merupakan susu dengan protein tinggi yang kaya akan imunoglobulin. Seperti yang kita ketahui bahwa imunoglobulin itu dapat meningkatkan kekebalan pasif anak babi. Pemberian kolostrum pada 6 jam pertama akan meningkatkan pencernaan sehingga dalam waktu singkat dapat mengabsorpsi molekul dalam jumlah besar. Nah, perlu kita ketahui bahwa anak babi membutuhkan air susu 0,5 liter ataupun setengah liter per harinya. Ini dibutuhkan hingga minggu ke-6 dari kelahiran. Hal ini dikarenakan saat usia 6 minggu ke atas anak babi sudah bisa belajar makan. Kolostrum ini bisa keluar dari induk babi selama 1 hingga 14 hari. Nah, untuk minggu ke-3 sampai ke-6, kandungan kolostrum akan menurun dan namun produksi susu itu akan meningkat. Nah, yang kedua, itu pemberian zat besi. Perlu diketahui bahwa kandungan zat besi dalam air susu induk itu sangat rendah, di mana anak babi yang lahir hanya menyimpan zat besi dalam jumlah yang terbatas, di mana umumnya itu hanya mencukupi kebutuhan dari tubuh anak babi 1 minggu setelah kelahiran. Sehingga penyakit anemia pada anak babi itu merupakan suatu permasalahan yang sudah lama diketahui dan juga cukup rentan bagi anak babi. Maka dari itu, penyuntikan zat besi merupakan hal yang harus diperhatikan oleh peternak. Kemudian selanjutnya, pemberian tanda. Umumnya, pemberian tanda itu dilakukan saat anak berusia 3 minggu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah memonitor pertumbuhan anak babi, kemudian mempermudah untuk menyeleksi anak babi, mempermudah dalam pencatatan administratif seperti pemberian vaksin, obat cacing, dan lain-lain. Kemudian tanda ini dapat dilakukan dengan sistem kerat di telinga ataupun tato di bagian tubuh. Kemudian ada kastrasi ataupun kebiri. Umumnya kastrasi dilakukan saat usia babi menginjak 4-5 minggu. Untuk babi jantan, kastrasi dapat dilakukan selama testis sudah keluar secara komplit. Kastrasi lebih awal sebenarnya cukup dianjurkan. Hal ini dikarenakan akan mempermudah proses kastrasi itu sendiri, karena babi lebih kecil sehingga proses kastrasi lebih mudah. Selain itu, kastrasi yang lebih awal akan menyebabkan mengurangi babi stres dan juga dapat mengurangi pendarahan.
Kastrasi biasanya dilakukan untuk menghindari babi jantan yang berkualitas buruk mengawini calon induk yang bagus. Namun kastrasi juga dapat meningkatkan kualitas daging karena dapat menimbun lemak di antara daerah otot daging sehingga daging lebih empuk. Selain itu, kastrasi juga dapat menjinakkan babi jantan yang memiliki sifat buas ataupun kanibal. Kemudian yang kelima ada penyapihan, di mana normalnya dilakukan saat babi berusia 8 minggu. Namun jika peternak ingin babi dapat beranak 3 kali setahun, penyapihan ini dapat dilakukan saat babi berusia 6 minggu. Perlu kita ketahui bersama bahwa babi umumnya dapat melahirkan atau beranak 2 kali dalam setahun. Dan yang terakhir itu ada pemberian obat cacing dan vaksinasi. Nah, untuk cacing umumnya tidak menunjukkan gejala klinis jika terinfeksi, namun akan berdampak pada penurunan berat badan ataupun peningkatan berat badan yang tidak optimal, sehingga tentunya akan berdampak pada kerugian peternak secara ekonomi. Lalu untuk vaksin, perlu diketahui jika pemberian vaksin harus diberikan sesuai dengan penyakit daerah setempat. Contohnya, apabila di daerah peternak babi rentan penyakit Hok kolera, maka vaksinasi yang disarankan tentunya vaksinasi Hok kolera. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Thank you.